Hello everyone, welcome to my YouTube channel Piko Pelangi Indah Kanindo TBK. Melihat note-nya yang ada di TradingView, dia bergerak di bidang proses industri, kemudian containers or packaging. Yang menarik itu peak-nya dia. Piko ini dia punya peak di 5.500-an lah ya. Tapi memang harga peak ini tidak diimbangi dengan kenaikan price, itu tidak diimbangi dengan kenaikan stok, kemudian tidak diimbangi dengan kenaikan di RSI ya, seperti itu. Ini yang ya kalau secara teknikal ini sebagai isyarat atau tanda-tanda awal untuk kejatuhan kan gitu. Nah, setelah itu Piko benar-benar dibumikan ya, melihat tipenya sepertinya dia dibumikan. Setelah tidur 341 naik tembak naik sampai dengan harga 5.000 jual der. Setelah itu baru benar-benar dibumikan. Kenapa kok dibumikan? Ya mungkin ini akan sama seperti bumi. Jadi setelah sampai di harga peak yang tertinggi, pelan-pelan akan dijatuhkan. Kalaupun nanti ada satu reaksi naik seperti ini, misalnya di sini dia naik seperti ini, tidak begitu tinggi, kemudian akan jatuh lagi kembali ke level yang seharusnya level awal, atau mungkin akan di 50 kan. Oke. Jadi saham Piko ini pernah di harga tertinggi, so ini di peak di 2019 November ya, 2021 harga peaknya kisaran itu. Setelahnya kisaran 3 tahun, hampir 3 tahun saham ini belum pernah bangun. Saya bilang gitu. Jadi saya bilang sampaikan tadi ya, mungkin akan dibumikan. Ini akan sama seperti ceritanya, akan sama seperti bumi di 50 rupiah. Oke. Akan sama seperti bumi di 50 rupiah. So karena tidak ada reaksi dia naik dulu, setidaknya ya kasihlah reaksi 3 swing lah, setidaknya seperti ini. Nah, nanti kita baru tentukan, at least di harga ini saja, di swing yang kedua ini aja kita sudah bisa kok melihat kira-kira akan kemana ya. Nah tapi kalau seperti ini ya agak susah memang untuk melihat potensi, karena memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya ada kecenderungan untuk membumikan saham ini ya, ceritanya akan disamakan seperti bumi, walaupun dia sudah di zona buy yang pertama ya, zona buy, dia punya zona buy di kisaran ini, tapi saya masih pesimis untuk ini bisa kembali bangun untuk jangka waktu yang dekat. Jadi karena memang reaksi seperti ini belum kita dapat ya, setidaknya ada reaksi seperti ini baru kita dapatkan untuk kita bisa lihat, oh ini akan bangun targetnya itu di sini, hati-hati kalau sudah sampai di harga ini, seperti itu ya. Ini kan lama sekali tuh di oke. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Piko ini, Pelangi Indah Kanindo. Secara teknikal tidak ada satu rekomendasi apapun yang bisa saya berikan. Stok sudah di OB, RSI pun sepertinya juga sudah di OB. Jadi potensi
potensi kejatuhan di Pico cukup tinggi ya. Pico untuk potensi jatuh lagi sangat tinggi sekali. So kalaupun nantinya seandainya Bandar atau big player dia bermain dengan mungkin menaikkan harga saham ini, saya masih belum akan rekomendasikan untuk buy di harga ini ya. Trade swing di 161 aja dia tidak bisa break, 161 aja tidak bisa break, susah kan untuk mau bilang ini mau naik seperti ini, susah. Jadi karena memang ya dia tidak bisa break. Dan kalau kita bicara teknikal, ada support resisten yang perlu di break. Banyak sekali resisten di price ini yang harus wajib untuk bisa dikalahkan atau di break. Tanpa itu belum ada jaminan untuk bisa buy. Nah, berbeda ketika nantinya dia sudah bermain di area ini, kalau seperti ini naik lagi. Nah, ini baru kita akan bisa bicara tentang potensi Pico secara jangka waktu dekat. Karena apa? Karena kita melihat adanya potensi terjadi flat area di area ini. Kalau terjadi flat area itu bagus, dalam artian bagus itu kecenderungan untuk bermain di area flat itu sangat tinggi, sehingga rekomend kalau katakanlah kita buy, misalnya buy, tentu kita harus buy di area bullish engulf. Tanpa bullish engulf kita tidak bisa buy ya. Jadi ketika bermain di area flat itu ada potensi yang setidaknya kita ngambil mungkin 30-40 poin atau 50 poin dari harga buy mungkin masih bisa gitu. Mungkin bisa, atau katakanlah mungkin sekitar 5% atau 10% dari harga buy keuntungan ketika price ini bermain di harga flat itu mungkin masih bisa ya. Itu mungkin masih, apalagi ini kan harganya kan saya bilang ini level 3, price untuk level 3 kan berada di bawah kisaran 100 ya. Di kisaran 100 kan berarti price level 3. Ada blue chip, kemudian ada level 2, level 3. Saya melihat ini dia berada di level 3 di bawah Rp500 ini, sehingga potensi kenaikan kan ini naik Rp10 saja sudah 10% keuntungannya kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk saat ini saya belum melihat adanya tanda-tanda untuk itu, karena resistnya belum di break. Ada satu resist, 3 resist ini tidak di break. Price itu dikatakan sudah bisa dia akan kembali normal apabila resist awal yang sudah di break, yang menjadi lower high-nya itu dimakan semua, maka trennya akan sedikit banyak akan berubah. Oke. Jadi ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Have a nice day, bye bye.